Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan review kebun saya. Saya tidak akan membahas tentang teknik-teknik cara berkebun kelapa sawit ala Kang Dodos, tapi saya akan review kebun saya dan saya akan membuktikan, bukan hanya berteori, bukan hanya omong kosong yang saya sampaikan dalam video-video dalam channel ini, namun akan saya kasih tahu tentang bagaimana pertumbuhan kebun saya. Jadi saya akan review kebun saya yang baru saya tanam, bukan yang sudah panen. Kalau sudah panen kalian bisa lihat di video-video yang lainnya, yang view-nya saya ambil dari kebun saya yang memang sudah panen. Nah ini teman-teman, kebun saya ini usianya 2,5 bulan ya, 2,5 bulan. Ini varietasnya Simalungun, varietas Simalungun. Simalungun ini karakternya adalah pelepah sedang ya, pelepah sedang. Dan ini saya gunakan jarak tanam 9 kali 9 segitiga sama sisi. Ini umur 2 bulan karena memang ini musim kemarau ya, agak sedikit pertumbuhannya agak sedikit kurang bagus karena memang saya menunda pemupukan. Namun alhamdulillah teman-teman, tidak ada satupun yang mengalami stres, tidak ada. Biasanya kalau orang tanam sawit itu kan lama sekali. Nah ini sudah umur segini sudah tumbuh kuncup baru. Ini bisa kita lihat, ini tumbuh kuncup yang baru. Ini sudah berarti dia tidak mengalami stres. Ini karena apa teman-teman? Karena saya menggunakan usia tanam yang memang benar-benar pas, yaitu 1 tahun. Kemudian yang akan saya review sebenarnya bukan sawit yang ini, tapi sawit yang sebelah sana. Ini usianya 7,5 bulan, varietasnya Lonsum BL1. Dan karakteristik dari sawit ini, benih ini adalah pelepah panjang yang memang saya lihat di brosur dan saya searching juga di YouTube di pengalaman orang lain, bahwa BL1 ini memang sangat-sangat memiliki pelepah yang cukup panjang. Jadi pelepahnya itu hampir 6 meter, bahkan hampir 7 meter ketika usia dewasa. Maka dari itu saya gunakan jarak tanam 10 kali 10. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, pertumbuhannya sangat-sangat baik sekali dan sangat-sangat subur. Dan inilah yang membuat saya ini sangat senang sekali datang ke kebun, karena saya melihat kebun saya ini selalu tersenyum kepada saya dengan rautnya yang sangat gembira. Tentunya dengan kesuburan ini, mereka pun seperti seolah-olah mengucapkan terima kasih kepada saya karena saya sudah merawat mereka dengan sangat baik. Saya sudah memenuhi kebutuhan nutrisi mereka dengan tercukupi dengan sangat baik, dan tentunya dia memberikan hasil kepada saya atau memberikan pertumbuhannya kepada saya ini pertumbuhan yang sangat baik. Dan ini saya dulu tanam juga dalam waktu atau dalam usia tanamnya 1 tahun juga, sama dengan yang seperti yang di sana tadi, yang Simalungun. Karena memang usia tanam yang paling pas itu adalah usia 1 tahun dari masa semai. Maka dari itu teman-teman, sering saya sharingkan, berarti saya pun melakukannya di kebun saya, dan bisa kalian lihat sendiri hasilnya seperti ini, tidak mengecewakan dan sangat menggembirakan. Tentunya dengan proses yang seperti ini, nanti usia 3 tahun saya sudah bisa mendapatkan hasil yang sangat baik. Saya jamin teman-teman, dalam waktu 3 tahun saya akan mendapati sawit saya ini batangnya besar-besar, buahnya besar-besar. Namun tentu saya harus selalu konsisten dalam merawatnya. Dan sering saya katakan dan saya sharingkan dalam video-video yang lainnya, bahwa saya selalu melakukan pemupukan itu tidak dengan dosis yang besar. Ya, saya lakukan sesuai dengan kemampuan kantong yang saya miliki. Karena ya kita tahu, kita sebagai petani kecil, biaya untuk hidup kita bagi dengan biaya untuk perawatan kebun. Jadi sebisa mungkin saya lakukan perawatan kebun saya ini secara rutin, meskipun memang dosisnya tidak besar. Dan seperti apa dosis yang saya berikan? Ya,
Sawit saya ini kan 1,5 hektar lah ya, 1,5 hektar dengan 2 varietas. Jadi saya tidak pernah melakukan pemupukan dengan 1 kilogram per batang, tidak. Jadi saya hanya punya 10 kilogram, ya saya ratakan semuanya 10 kilogram itu untuk semuanya. Kalau saya mampu beli 15 kilogram, ya saya ratakan semuanya untuk sawit saya. Jadi tidak ada pengecualian, tidak ada pilih kasih, saya ratakan semampu saya. Bulan itu saya mampu membeli pupuk berapa kilo, dan tentunya hal ini bisa membuat kita lebih ringan karena kita tidak tertekan dengan konsep-konsep teori-teori yang mengatakan bahwa kita harus memupuk umur sekian dengan sekian dosis sekian dengan dosis yang sekian dengan jenis pupuk yang sekian. Jadi ya, kita terapkan perawatan itu sesuai dengan kemampuan kita, dan kenyataannya teman-teman, apa yang kalian lihat di depan ini, sawit saya tumbuh subur, sawit saya bagus, alhamdulillah tidak terkena penyakit, dan semuanya berbatang lumayan besar. Dan bisa dibandingkan dengan mengapa saya bisa katakan tumbuh subur dan berbatang besar dan baik pertumbuhannya, karena saya bandingkan dengan kebun yang ada di sebelah saya yang memang tidak dilakukan perawatan. Bisa kalian lihat berpuluh-puluh hektar kebun yang ada di sekitaran saya ini, dan punya saya ini alhamdulillah bisa tumbuh paling subur karena memang saya lakukan perawatan secara rutin. Nah, perawatannya itu bukan hanya pemupukan teman-teman, tentu adalah pembersihan gulma. Nah, memang gulma ini adalah faktor yang memang membuat kita ini jengah dengan keadaan atau dengan keberadaannya. Ini saya tebas 1 bulan sekali teman-teman, saya tebas. Kadang saya tebas sendiri, sehari dapat 1 lorong, sehari dapat 2 lorong. Kalau memang sudah gulmanya sudah tinggi, ya saya upahkan orang lain dan dibantu dengan tenaga saya sendiri tentunya. Dan yang pasti teman-teman, ketika gulma itu melebihi dari tingginya sawit kita, maka dia akan menghambat dari pertumbuhan sawit kita. Maka dari itu kita harus benar-benar melakukan perawatan secara rutin. Jangan sampai gulma-gulma yang tumbuh itu hadir dan menghambat dari pertumbuhan kelapa sawit kita. Setidaknya yang ada di sekitaran piringan atau sekitaran lorongan kelapa sawit itu harus benar-benar kita bersihkan. Nah, itulah teman-teman yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita berhenti merawat kebun kita, karena nanti kita akan berharap banyak terhadap penghasilan dari kebun ini. Maka dari itu, dari awal kita lakukan perawatan yang baik dan benar, dari kita mulai pembukaan lahan, dari mulai kita pembuatan lubang tanam, dari pupuk dasar, terus pupuk selanjutnya, pupuk pertama yang harus kita berikan itu memang harus benar-benar kita lakukan dengan cara yang baik dan benar. Maka dari itu teman-teman, kalian harus benar-benar belajar bagaimana tata laksana berkebun kelapa sawit yang baik dan benar, sehingga nanti hasil yang akan kita dapatkan ini tidak mengecewakan. Dan sudah saya buktikan, sudah saya terangkan dalam beberapa video-video dalam channel ini tentang bagaimana cara-cara yang saya lakukan, dan ini saya buktikan dengan video saya supaya saya tidak dicap hanya omon-omon doang. Jadi teman-teman, inilah keadaan kebun saya yang bervarietas BL1, yang di sana itu bervarietas Simalungun, dan alhamdulillah semuanya berkembang cukup baik meskipun banyak halangan, terutama masalah hama yang sering menghantui kita, namun harus kita selesaikan, harus kita cari solusinya, dan tentunya tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya teman-teman. Jadi selama kita masih mau berusaha, maka Tuhan akan tetap memberi jalan untuk kita mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.